Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian sehat semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menyervis motor Matic ya secara mandiri, tidak harus ke bengkel. Di sini motor yang akan kita servis adalah motor spesi ya, spesi injection. Alat yang kita butuhkan adalah kunci pas ya, lalu semprotan karbu, juga semprotan penetran ya, baik pakai WD-40 juga bisa, ada minyak gemuk juga, oli gemuk, kalau perlu pakai sealer. Juga kunci-kunci ya lainnya yang diperlukan, juga oli jika diperlukan. Langkah pertama adalah kita melepas pada bagian ini ya. Ini adalah bagian saringan udara motor kita. Jika motor kita jarang diservis ya, maka biasanya pada bagian ini akan sangat cepat sekali kotor. Jika kotor, nah seperti yang terlihat itu saringan udara, filter udara sangat kotor sekali. Ini dapat kita bersihkan terlebih dahulu, dicuci dan disikat dengan sabun, lalu kemudian kita keringkan ya, pakai blower bisa juga, kita keringkan pakai blower atau kita jemur di panas matahari. Ini yang bikin kadang-kadang motor kita agak loyo dan berbet karena saluran udara nggak pernah dibersihkan. Berikutnya kita akan membongkar bagian fan belt ya, bagian fan belt, bagian ini untuk mengecek apakah fan belt kita itu masih kondisi bagus atau sudah retak-retak, sehingga dengan mengetahui kondisi fan belt kita itu akan mencegah nanti terjadinya masalah putus ya, yang bisa menyebabkan kerusakan pada mesin. Kita pastikan pada fan beltnya ini masih bagus. Kalau kita perhatikan di sini sudah sangat berdebu, dan memang motor ini sudah sangat lama sekali tidak diservis di dealer resmi ya. Maka di sini saya mencoba untuk menyervisnya sendiri dengan melihat kondisi fan belt ini. Kita bisa berjaga-jaga, sekiranya fan belt ini sudah kondisinya tidak bagus, kita bisa menggantinya. Jika Anda punya alatnya ya tentu saja Anda bisa melepas sekalian ya pada bagian motor fan beltnya itu ya. Tapi kalau tidak bisa ya kita cukup membersihkannya saja dengan disemprot pakai penetran ya, sehingga kotoran-kotoran, kerak-kerak yang ada pada bagian
mesin ini bisa bersih ya. Kita memastikan bahwa debu-debu, kotoran-kotoran pada bagian ini kembali bersih ya. Selain pakai semprotan penetran, kita juga bisa menggunakan bensin untuk membersihkannya, tapi akan lebih mudah kalau kita pakai semprotan. Usahakan pada semua bagian kita semprot ya, semua sisi, bagian dalam-dalamnya juga, termasuk bagian fan belt, juga penutupnya itu juga perlu kita semprot ya, kita bersihkan. Lalu jika sudah, kita bisa lap ya, menggunakan kain atau menggunakan tisu. Sampai benar-benar bersih, tidak ada lagi kotoran-kotoran yang melekat pada bagian penutup mesinnya, bagian engkol. Langkah selanjutnya kita juga membersihkan pada bagian rangkaian V-belt ya. Kita bersihkan dengan tisu biar kering dan bersih. Kemudian kita kasih gemuk ya. Kita kasih gemuk pada bagian motor ya, penggerak, lalu kita starter. Kita starter dengan sambil menekan pada bagian motor penggerak kecilnya itu ya. Kita perhatikan di sini putaran fan belt goyang, sepertinya kendor, dan suaranya juga seperti gemeletak ya. Ini sebenarnya harus dibongkar, tapi karena berhubung tidak punya alat untuk membongkar pas bagian fan belt ya, jadi cukup dibersihkan saja. Ya, itu kita bersihkan ya pakai lap fan beltnya ya. Pastikan kering ya. Jangan sampai minyak-minyak yang kita semprotkan tadi itu masih membasahi fan belt, membasahi komponen-komponen part-part yang ada pada bagian mesin fan belt ini. Gitu. Setelah bersih ya, setelah sudah bersih, kita pasangkan kembali penutupnya. Kita pasangkan kembali penutupnya. Oke, jika sudah terpasang dengan rapi, langkah selanjutnya adalah kita tinggal memasang kembali baut-bautnya ya.
pastikan membautnya kencang ya, dikencangin semua, jangan sampai ada yang kendor. Setelah itu motor kita starter kembali. Nah, dengan semprotan karbu cleaner kita coba semprot ya pada bagian saluran udara. Jadi kita semprot sambil digas-gaskan ya. Dengan cara ini mesin nanti insya Allah akan lebih bersih, dan saringan yang sudah kita bersihkan dan kita keringkan kita kembalikan lagi ke posisi semula, lalu kita baut dengan kencang. Kita pastikan semua bautnya terpasang dengan kuat ya, jangan sampai ada yang kurang. Oke, setelah semua terpasang dengan kuat dan kencang, kita pastikan tidak ada baut yang tertinggal, maka langkah selanjutnya kita adalah melakukan tes drive ya. Kita tes untuk jalan. Oke, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.